Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Khilafanus yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Aktivitas manufaktur Indonesia berada di posisi yang terlemah dalam 13 bulan pada bulan Juni 2024, meskipun berada dalam fase ekspansif. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang terkontraksi lebih besar dari yang dilaporkan pada kuartal pertama 2024. Pada Senin 1 Juli, PDB real Jepang terkontraksi 2,9% secara tahunan pada bulan Januari sampai Maret, turun dari perkiraan sebelumnya yaitu turun 1,8%. Apa dampak lesunya industri manufaktur di RI? Apakah maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah akibat dari semakin lesunya aktivitas bisnis di dalam negeri? Apakah akibat dari tidak fokusnya perkara industrialisasi mengakibatkan ekonomi Indonesia dalam bahaya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pakar ekonomi syariah, Bung Arif Nasim. Assalamualaikum, Bung Nasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah, insya Allah sehat, Bang Nanang. Alhamdulillah. Bung Nasim, ini kan kinerja industri manufaktur Indonesia kelihatannya semakin memprihatinkan. Apakah ini akibat dari melemahnya daya beli masyarakat? Dan apa dampaknya di perekonomian Indonesia, Bung Nasim? Iya, terima kasih, Bung Nanang. Kalau kita lihat fenomena deindustrialisasi ya, sebenarnya kalau saya lihat itu kan di Indonesia itu belum terjadi sebenarnya industrialisasi secara sempurna itu kan. Karena kalau kita bicara terkait dengan industrialisasi atau menjadi negara industri kan sebuah negara yang sudah sampai pada puncak kalau menurut teori kapitalis barat ya kan itu berada pada industri high, industri tinggi ya kan, yaitu menghasilkan industri yang terkait dengan teknologi ya, terutama untuk kepentingan pertahanan negara ya. Nah, sementara atau industri berat ya bahasa politiknya, bahasa industrinya. Nah, sementara kita sebenarnya masih berada pada tahapan industri menengah gitu kan, industri yang memperkuat sektor pertanian dan industri yang bergerak di bidang industri pangan. Makanya yang dimaksud dengan deindustrialisasi dalam konteks Indonesia itu kan ketika muncul tutupnya kan beberapa pabrik, terutama pabrik tekstil. Ada 30 pabrik tekstil kemudian tutup, yang ini kemudian menyebabkan PHK. Nah, kalau kita bicara terkait dengan indikator industrialisasi itu kan sebenarnya biasanya dua yang dilihat itu kan. Pertama, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB yang mungkin itu dianggap turun, dan yang kedua memang tadi terjadi PHK besar-besaran. Cuman kalau kemudian ditanya mana sih duluan deh kan? Apakah akibat daya beli yang melemah kemudian terjadi deindustrialisasi atau akibat deindustrialisasi menyebabkan daya beli itu menurun? Jadi pertanyaan ini kadang-kadang sama seperti duluan mana ayam dan telur tuh kan. Kenapa? Karena faktanya kalau kita lihat kenapa kemudian daya masyarakat belinya turun? Karena mereka di PHK, tidak punya pekerjaan deh kan. Kenapa kemudian juga mereka industri kemudian tutup? Karena juga daya beli masyarakat yang lemah, sehingga
pasar mereka itu kemudian tidak laku. Walaupun kalau kita lihat, saya melihat sebenarnya dalam konteks Indonesia saat ini, deindustrialisasi, terutama dalam konteks tadi ya, tutupnya pabrik-pabrik tekstil, itu sebenarnya kan lebih banyak bukan konsumen yang kemudian tidak ada, tapi lebih banyak karena membanjirnya barang-barang produk-produk impor itu kan, yang menyebabkan produksi-produksi dalam negeri, pabrik-pabrik tekstil dalam negeri katakanlah, itu kemudian kalah bersaing, akhirnya kemudian bangkrut. Inilah yang disebut dengan fenomena deindustrialisasi di Indonesia. Sebenarnya bukan deindustrialisasi dalam konteks ya setelah kita sampai pada puncak industri, yaitu industri berat, ya, kemudian terjadilah deindustrialisasi. Tidak seperti itu kalau kita lihat ya kan. Kenapa? Karena Indonesia belum sampai ke arah puncak industri, yaitu industri yang bergerak di sektor industri berat atau industri terkait dengan negara-negara maju itu kan, yaitu yang terkait dengan industri pertahanan ataupun industri juga yang tadilah industri berat. Ya. Itu yang saya lihat ya kan. Ya, Bung Nasim, eh, maraknya PHK massal ini apakah menjadi indikator bahwa deindustrialisasi ini kian menguat, dan apakah ini hanya akan menjadi event dalam tanda petik musiman atau sudah menjadi alarm tanda bahaya bagi ekonomi Indonesia, Bung Nasir? Ya, saya ingin sekali lagi menandaskan ya. Kita bicara konsep dulu ya tentang deindustrialisasi, kemudian nanti kaitannya dengan PHK tadi. Kalau yang saya lihat, kalau kita bicara terkait dengan deindustrialisasi di negeri-negeri kaum muslimin yang atau negara-negara berkembang, sebenarnya sudah terjadi ya. Bahkan sejak umat Islam atau negara-negara berkembang yang merupakan pecahan dari negara-negara Islam pada saat itu yang disebut dengan runtuhnya Turki Utsmani itu kan. Disitulah kemudian sebenarnya terjadi deindustrialisasi di negeri-negeri kaum muslimin itu sudah lama gitu kan. Nah, sehingga di negara-negara berkembang ya yang itu merupakan negara pecahan tadi dari negara Utsmani ya atau negara Islam itu yang kemudian menjadi negara-negara jajahan negara-negara barat, maka perkembangan teknologi atau industri itu kemudian dibatasi. Ya, artinya sampai hanya mungkin pada level industri menengah gitu kan. Mereka barat yang sudah kemudian menguasai industri tinggi itu kemudian tidak memberikan kesempatan untuk negara-negara berkembang itu kemudian naik kepada industri berat atau industri maju yang itu menjadi sebuah hal yang diperlukan bagi negara yang ingin mandiri itu kan. Nah, sehingga kembali ke tadi, kalau saya lihat fenomena yang terkait dengan PHK itu sebenarnya kan terkait dengan siklus ekonomi ya, siklus ekonomi akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis, di mana dalam sistem ekonomi kapitalis memang sebuah kemestian yang namanya krisis itu terjadi. Karena dalam sistem ekonomi kapitalis kan ada siklus ekonomi. Jadi ekonomi nanti berada di bawah, kemudian ada recovery, kemudian puncak, kemudian resesi, kembali lagi kemudian kepada titik nadir dan terus berputar. Dan fenomena krisis itu akan selalu diawali dengan tadi gitu kan memburuknya kondisi perekonomian yang salah satunya ditandai dengan adanya inflasi tinggi dan juga ditandai dengan banyaknya pengangguran sehingga kemudian melahirkan korban-korban baru yaitu orang-orang miskin gitu kan akibat PHK. Dan PHK itu tadi kalau kita bicara terkait dengan topik kita deindustrialisasi, sekali lagi saya katakan deindustrialisasi dalam konteks industri ya pangan ya, industri menengah, bukan deindustrialisasi dalam konteks perkembangan industri
secara teori industri di negara-negara maju, negara-negara barat. Karena kalau kita bicara terkait dengan deindustrialisasi, Indonesia itu belum sampai kepada negara industri, itu kan. Karena kalau disebut dengan deindustrialisasi itu sudah sampai pada negara industri, dengan industri maju, barulah kemudian biasanya terjadi pergeseran seperti yang terjadi di negara-negara barat, ya kan. Dari backgroundnya industri kemudian mengarah kepada jasa. Nah, Indonesia tuh belum sampai ke arah sana, gitu kan. Karena memang ya tadi itu kan Barat tidak memang menginginkan itu kemudian terjadi, gitu kan. Itu saya lihat ya kan. Baik, Bung Nasim, meski banyak yang bilang dunia ini terancam resesi, apakah Bung Nasim masih optimis dengan ekonomi Indonesia di tahun ini dan tahun mendatang, Bung? Saya melihat eh, Indonesia itu kan tadi kan menerapkan sistem ekonomi kapitalis, ya kan. Dan siklus ekonomi itu akan senantiasa terjadi, gitu kan. Jadi saya tidak melihat ada optimisme, justru malah kondisi ekonomi kita itu semakin parah, semakin terpuruk, gitu kan. Hutang semakin tinggi, itu kan. Kemudian juga sumber daya alam kemudian semakin juga dieksploitasi, gitu kan, oleh negara-negara kapitalis. Sementara negara terus diperat, rakyat terus diperat dengan berbagai pungutan atau pajak. Sehingga kalau kita kaitkan tadi ya, justru kalau kita lihat Indonesia itu nggak bisa berkembang, kelihatannya sulit untuk bisa berkembang, semakin rusak itu kan ekonominya. Kenapa? Karena yang terjadi, walaupun saya katakan tadi ya, itu Indonesia baru sampai pada tahap ya perkembangan industri menengah, tapi dalam bahasa apa istilah saya itu, dalam bahasa orang ekonomi ya, pengamat ekonomi, Indonesia itu mengalami apa yang disebut dengan proses deindustrialisasi prematur. Jadi belum sampai pada tahapan negara industri sudah deindustrialisasi duluan. Kenapa ya? Karena tadi kita lihat itu kan kita memang menjadi negara yang dijajah oleh negara-negara kapitalis ya, termasuk dalam konsep ekonomi dan perindustriannya. Kita lihat ya, kalau kita lihat saat ini kan apa sih yang membuat kemudian ekonomi Indonesia ke depan itu semakin terpuruk ya, menurut saya bukan semakin baik. Pertama tadi itu kan. Jadi selama ini banyak pabrik-pabrik yang bangkrut. Pabrik-pabrik yang bangkrut tadi sebenarnya bukan karena tidak ada yang membeli produksinya, itu kan. Bukan karena masyarakat tidak membutuhkan produk tekstil misalnya, itu kan. Karena yang bangkrut itu 30 lebih pabrik tekstil. Yang itu kemudian bangkrut bukan karena masyarakat tidak membutuhkan tekstil, gitu kan, tapi karena memang tidak mampu bersaing. Jadi dari sisi industri menengah aja sudah kemudian ambruk, sudah kemudian hancur, itu kan, karena serangan barang-barang impor, sehingga Indonesia menjadi negara yang betul-betul sekarang konsumtif. Sementara di sisi lain, kalau kita bicara terkait dengan teknologi tinggi ya, kita juga melihat bahwa industrialisasi yang sedang dijalankan juga memang tidak berjalan, kan? Kenapa? Karena negara-negara kapitalis itu hanya istilahnya itu memberikan janji-janji palsu aja untuk melakukan proses industrialisasi di kita itu. Contoh itu kan, sekarang itu kan sedang rame-ramenya tuntutan dari pemerintah agar perusahaan-perusahaan asing yang melakukan eksplorasi tambang di Indonesia itu melakukan yang mereka sebut dengan hilirisasi. Salah satunya itu adalah dituntutan untuk membuat smelter, itu kan. Tapi sampai sekarang kan jalan di tempat. Jadi mereka hanya membangun smelter hanya untuk istilahnya itu memanipulasi, menipu lah, gitu kan lah, pemerintah dan rakyat, atau mungkin juga sebenarnya pemerintah, agen para kapitalis itu tahu juga sebenarnya mereka nggak serius. Apa? Agar izin eksplorasi tambang terus kemudian diberikan, ya kan, ya, sehingga mereka berjanji akan melakukan proses hilirisasi sehingga membangunlah smelter Indonesia. Tapi sampai sekarang itu kan mana itu jalan di tempat. Bahkan kalau kita perhatikan dalam konteks yang
industri batu bara misalnya, itu yang terjadi itu adalah semakin istilahnya itu bebas mereka mengeksploitasi sumber daya alam, gitu kan. Eh, tapi hasilnya untuk negara dan rakyat nggak ada. Bayangkan ya, dengan kebijakan undang-undang Omnibus Law itu, yang di situ kemudian salah satunya itu ada kebijakan yang terkait dengan tambang batu bara, perusahaan yang berniat, ini baru berniat ya, berniat untuk melakukan hilirisasi gitu kan, berarti proses industrialisasi meningkat gitu kan, sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor bahan baku aja, tapi bisa setengah jadi bahkan barang jadi gitu kan. Nah, pemerintah memberikan dorongan, insentif dalam bentuk royalti 0%. Ini kan kebijakan yang gila itu kan. Bagaimana kemudian sumber daya alam dikeruk gitu kan. Perusahaan baru mau berjanji akan melakukan hilirisasi dengan mendirikan smelter, itu sudah diberikan bonus yang luar biasa, royalti itu 0%. Akhirnya apa yang terjadi kan? Yang terjadi ini yang semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia, ekonomi rakyat ya kan. Rakyat semakin terpuruk. Kenapa? Karena pemasukan ke negara sedikit dari sumber daya alam, pengelolaan alam, negara kemudian terus mengeksploitasi masyarakat, rakyat dengan pajak dan berbagai pungutan, ya kan? Sementara sumber daya alam yang banyak itu hanya dinikmati oleh oligarki, oleh para kapitalis itu kan. Sisi lain dampak buruknya itu terjadi pencemaran, kerusakan lingkungan alam, yang menanggung juga akhirnya rakyat dan negara itu kan. Nah ini saya kira kalau ini tidak terjadi adanya pembenahan ke depan itu kan, maka ya ekonomi Indonesia itu semakin terpuruk ya. Makanya kan wajar akhirnya kan utang semakin numpuk gitu kan. Bahkan bunganya aja beban APBN ya tahun 2025 itu yang saya baca di RAPBN 2025 untuk bayar utangnya itu sampai menembus di angka kurang lebih 500 triliun. 460-an itu bunga utang dalam negeri, sekitar 40 triliun lebih itu bunga utang luar negeri. Ini kan semakin membebani APBN. Makanya ekonomi akan semakin buruk. Apa salah satu tandanya? Tahun depan subsidi untuk rakyat dikurangi. Ini kan menurut saya semakin menandakan ke depan ekonomi Indonesia itu makin parah gitu, makin rusak gitu kan. Jadi kalau ada yang mengatakan optimis itu hanya sekedar lip service saja ya. Kenapa? Ya karena rakyat itu akan semakin dibebani dengan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan mereka, sementara yang mungkin diuntungkan itu adalah para kapitalis. Pertumbuhan ekonomi mungkin akan terjadi ya dengan eksploitasi sumber daya alam ya, atau juga tadi investasi asing yang masuk, tapi tadi pertumbuhan ekonomi itu tidak menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, tapi sebaliknya justru masuknya investasi ya, meningkatnya kemudian PDB itu hanya akan dinikmati oleh segelintir orang, sementara rakyat tetap akan berada pada titik krisis ya, kesulitan mendapatkan, jangankan untuk kebutuhan sekunder ya, kebutuhan primer pun mungkin ke depan itu akan semakin sulit ya kan. Kenapa? Karena semua sumber daya ekonomi sudah banyak dikuasai oleh oligarki, di sisi lain juga kerusakan lingkungan juga semakin menjadi-jadi. Itu yang saya lihat ya kan. Ya, terakhir Bung, bagaimana solusi dalam pandangan Islam untuk mengatasi kericuan dalam politik ekonomi, khusus industrialisasi ini, Bung Nasib? Ya, kita memang harus menata ya. Kalau kita bicara dalam konteks industri, kalau ya nanti kita harus melihat memang kalau kita bicara tentang konsep industri, sebenarnya kan kebijakan industri yang salah gitu kan. Yang ini menyebabkan tadi kan kerusakan lingkungan, yang menyebabkan kemudian ketergantungan kita kepada negara-negara kapitalis. Karena itu menurut saya itu kan yang harus dipahami adalah betapa penting ya industrialisasi tadi. Tapi industrialisasi dalam artian memang kita itu menjadi negara industri. Ya. Kalau sekarang kan tadi bukan menjadi negara industri, tapi justru menjadi negara yang deindustrialisasi prematur lagi menurut beberapa pengamat ekonomi itu kan.
Justru yang harus dilakukan ke depan itu kalau kita ingin kan eh, memberikan menjadi negara yang ekonominya kuat, mandiri, maka mau tidak mau kita harus melakukan langkah industrialisasi, terutama ya industrialisasi di bidang industri berat, bukan hanya sekedar industri yang berhubungan dengan eh, istilahnya itu sanggak, sandang dan pangan aja, tapi termasuk juga industri yang berhubungan dengan politik dan ketahanan negara. Karena itu kalau kita lihat politik industri ya dalam Islam atau dalam sistem ekonomi Islam itu kan tumpuannya dua itu kan. Pertama, dasar kebijakan politik industri di dalam sistem ekonomi Islam, industri itu diarahkan untuk melaksanakan atau mewujudkan kepentingan politik dalam negeri. Apa kepentingan politik dalam negeri? Industri harus diarahkan untuk mewujudkan kemandirian negara dalam mengurus umat, mengurus rakyat, agar mereka sejahtera sesuai dengan syariat Islam. Itu yang pertama dalam konteks landasan kebijakan pembangunan industri. Berarti di sini itu harus dibangun ya tadi industri-industri dasar ya, industri-industri yang terkait dengan pertanian, pangan, sandang maupun industri papan. Yang kedua, kebijakan industri di dalam Islam itu juga bertumpu kepada politik luar negeri. Kalau kita bicara terkait dengan politik luar negeri di dalam Islam, itu tidak lain itu adalah untuk kepentingan dakwah dan jihad. Disinilah pentingnya industri berat, industri senjata, industri yang itu kemudian akan memperkuat pertahanan negara gitu kan, dan juga industri militer. Nah ini yang sekarang ini justru nggak disentuh sama sekali itu kan, sehingga ini juga belum nyampe gitu kan, karena memang tadi kita dipaksa direkayasa oleh Barat, tidak sampai pada industri yang kemudian menjadikan landasan politik luar negeri. Kita itu senantiasa diciptakan menjadi negara penjajah, maka industri yang ditoleransi pun hanya sampai industri pada level menengah. Tidak boleh negara itu kemudian mengembangkan industri maju, itu kan industri berat. Makanya kan wajar Nurtanio yang akhirnya kemudian mau bangkrut, itu kan, padahal dulu itu salah satu juga kebanggaan ya. Tapi tadi itu kan dimatikan itu kan oleh negara-negara kapitalis, termasuk juga oleh ekonomi di Indonesia itu kan. Nah artinya kalau kita lihat, kalau kita ingin ya kita membangun industri di mana industri itu akan memberikan eh, istilahnya itu penopang untuk kesejahteraan rakyat dan kemandirian negara, maka pembangunan industri itu harus berpijak pada dua hal tadi. Pertama, didasarkan kepada politik dalam negeri, bagaimana mengembangkan industri untuk bisa memelihara ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan rakyat, sandang, pangan dan papan. Yang kedua, industri harus diarahkan kepada penyelesaian atau pelaksanaan tugas politik luar negeri, yaitu apa? Untuk kepentingan dakwah dan jihad. Berarti industri harus diarahkan juga untuk membentuk atau kemudian membangun industri senjata dan militer serta industri pertahanan yang lainnya. Ini baru saya kira itu kan, dengan politik industri yang seperti ini dampaknya itu akan secara langsung maupun tidak langsung mensejahterakan dan memakmurkan rakyat ya kan. Cuman ini kan harus terintegrasi kan, kepentingan pembangunan industri ini yang nggak bisa akhirnya dilepaskan dengan akidah, nggak bisa dilepaskan dengan politik, nggak bisa dilepaskan juga dengan ya sistem ekonominya. Semuanya itu harus terintegrasi, termasuk di dalamnya dengan konsep pendidikannya. Akhirnya intinya itu adalah kalau kita ingin menyelesaikan problem ini ya kembali kepada Islam secara kafah gitu kan. Karena politik industri yang akan mensejahterakan dan membuat negara ini mandiri itu akan terwujud hanya dengan politik yang didasarkan kepada politik industri yang didasarkan kepada syariat Islam. Itu saya kira ya Bung Nanang yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bung Nasim atas pemaparannya. Semoga kita mendapatkan pencerahan agar Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Semoga Bung Arif Nasim sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga beliau senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah.
Demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia pun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.